Oke. Hai minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Hai, ohayo. Ohayo Ohayo gozaimasu. gozaimasu. Hai, terima kasih banyak minasan. Hari ini sudah hadir ya dalam webinar atau sharing session lebih tepatnya ya minasan mengenai JLPT atau kiat-kiat apa saja sih ya dalam mengerjakan soal-soal JLPT bersama dengan dua suhu nih ya. Saya katakan suhu karena memang sini yang narasumbernya itu luar biasa sekali ya. Jadi yang apa namanya di Narsang ini dia lulus CLPT N2 dan Valerie Sang ini lebih suhu lagi ya. Dia lulus JLPT N1 gitu ya. Itu JLPT tingkat yang paling sulit ya, maka saya katakan suhu. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Valerie Sang dan juga Dinar Sang yang sudah bersedia untuk sharing kepada teman-teman di sini ya mengenai pengalaman ya curhat lah ya kira-kira sejauh persiapan sampai lulus itu seperti apa gitu ya nanti cerita sama teman-teman di sini gitu ya dan semoga teman-teman di sini bisa mengambil motivasi ya dari cerita lulus CLPT-nya Valerie Sang dan juga Dinar Sang. Nah, sebelumnya masuk ke inti acara, kami akan membacakan peraturan webinarnya dulu ya, Minasa. Jadi webinar ini dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih banyak Minasa yang sudah on time. Lalu peserta dimohon join ya paling lambat 5 menit sebelum webinar. Lalu selama webinar berlangsung, seluruh peserta dimohon untuk memute ya mikrofon agar webinar tetap kondusif. Karena khawatir ya nanti saat di tengah-tengah sharing ada suara pesawat lewat atau misalnya motor lewat ya, weng kadang ya. Akhirnya konsentrasinya buyar ya. Lalu sesi tanya jawab ini dibagi menjadi satu sesi ya. Nah, jadi nanti Minasang boleh bertanya. Nah, itu 5 pertanyaan. Tapi kalau memang waktunya masih cukup, ya kalau masih ada yang mau bertanya, boleh bertanya ya Minasang. Ini sistemnya itu nanti pertama akan ada sesi tanya jawab dari kami ya, pembawa acaranya, lalu nanti sesi tanya jawab untuk Minasang. Lalu di akhir nanti Minasang jangan buru-buru live karena akan ada sesi foto bersama ya dan tidak perlu tidak perlu apa namanya ke salon ya dan tidak perlu ya. Baik. Nah, ini kami izin record ya Minasang ya, apa namanya sharing session hari ini. Jadi nanti kalau misalnya Minasang ingin apa mengulas kembali ya kiat-kiat CLPT seperti apa gitu atau webinar hari ini seperti apa, nanti Minasang tinggal lihat kembali, kami akan upload di YouTube ya. Jadi kalau yang on kamera yang muncul ya di YouTube kami ya nanti ya. Hai, susunan acara hari ini ada pembukaan ya, pembukaannya sudah tadi, lalu pembacaan peraturan, lalu nanti ada penjelasan singkat mengenai JLPT dan profil narasumber ya, profil singkatnya. Nah, jadi pasti di sini Minasang ada yang benar-benar baru pertama kali akan ikut JLPT atau mungkin tidak pernah sama sekali ikut JLPT, jadi ujian kemampuan bahasa Jepang itu seperti apa sih gitu ya. Terus kapan saja dilaksanakannya dan bagaimana cara mendaftarnya dan lain-lain ya. Nah, itu untuk apa namanya penjelasan singkatnya. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab ya dari kami kepada narasumber dan yang berikutnya ada sesi tanya jawab dari Minasang ya kepada narasumber. Nah, lalu diakhiri dengan penutup dan terakhir adalah sesi foto bersama. Hai, itu dia mengenai susunan acaranya. Langsung saja kita masuk ya Minasang ke acara intinya. Nah, di sini kami akan menjelaskan singkat ya terlebih dahulu apa sih itu JLPT ya. Oke, Minasang. Hai. Layarnya muncul ya Minasang? Coba deska. Ada ya? Ada ya. Hai Minasang, jadi JLPT itu sebetulnya singkatan ya dari Japanese Language Proficiency Test ya. Jadi persiapan ya, ujian kemampuan bahasa Jepang ya Minasang. Nah, di sini diselenggarakan itu oleh Kedubes Jepang ya kerjasama dengan Japan Foundation. Nah, JLPT ini Minasang dilaksanakannya 1 tahun itu 2 kali. Tapi memang waktu tahun 2021 dan 2020 ya, masa-masa puncaknya pandemi itu sempat ditiadakan ya. Nah, di 2021 ada tapi
kalau nggak salah di bulan Julinya ditiadakan ya, Desembernya itu pun kuotanya terbatas. Jadi rebutan ya. Di tahun 2022 diadakan lengkap Juli dan Desember, tapi memang kuotanya dibatasi. Jadi banyak sekali yang akhirnya tidak kebagian kuota gitu ya. Dan sempat error juga kalau nggak salah waktu itu websitenya ya, saking banyak yang menyerbu ya. Nah, si JLPT ini Minasang pendaftarannya bisa dilakukan di website jlptonline.or.id. Ini linknya ya. Nah, kalau misalnya Minasang mau daftar JLPT, jadi sekarang sudah dilaksanakannya secara online ya. Nah, di JLPT ini Minasang atau ujian kemampuan bahasa Jepang itu kalau gambarannya ya itu seperti TOEFL gitu ya dalam bahasa Inggris. Jadi untuk mengukur kemampuan orang asing dalam menguasai bahasa asing, kalau JLPT ini bahasa Jepang. Jadi JLPT ada levelnya. Untuk level yang paling tinggi dan paling sulit itu JLPT N1. Kalau Minasang lulus JLPT N1, ini bisa dikatakan ya tingkat bahasa Jepangnya setara ya, hampir setara dengan orang Jepang native-nya. Di sini tadi narasumber kita hari ini ya, Valerisang itu lulus JLPT N1, itu paling sulit ya Minasang. Lalu JLPT N2 di bawahnya N1, ini juga sulit, sangat sulit juga ya. Nah, ini apa namanya juga banyak yang harus dikuasai kosakatanya, terus kata bahasanya ya. Listeningnya juga atau apa namanya kemampuan mendengarkannya juga Minasang harus banyak berlatih dari misalnya apa berita TV gitu ya, terus dari koran-koran, baca korannya Jepang dan lain-lain. Lalu ada yang tingkat sulit juga gitu ya, tapi tidak sesulit N2 dan N1, ada N3, N3 itu intermediate ya. Dia di tengah-tengah. Lalu di bawahnya ada N4. Nah, ini juga ada N5. Biasanya kalau apa misalnya Minasang mau bekerja di Jepang, itu ada yang memang N4 saja sudah cukup gitu ya, ada yang perlu N3, ada yang butuh N2. Jadi tergantung pekerjaannya ya Minasang ya, dan juga peraturan perusahaan yang mengadakan apa namanya rekrutmen untuk orang asingnya ya. Nah, jika Minasang lulus dari JLPT ini, Minasang akan memperoleh sertifikat. Nah, ini sertifikatnya resmi. Nah, fungsinya atau untuk apa sertifikat itu nanti bisa digunakan untuk bekerja di Jepang. Biasanya salah satu syarat untuk bekerja di Jepang itu punya sertifikat JLPT. Ya, lalu ada apa namanya keuntungan lain ya. Jika punya sertifikat JLPT, Minasang bisa apply beasiswa di Jepang, gitu ya. Lalu ada juga jika bekerja ya di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, itu juga biasanya mereka akan tanyakan, punya sertifikat JLPTN berapa? Itu lebih unggul yang punya sertifikat JLPT daripada yang tidak punya sertifikat JLPT. Gitu ya. Malah biasanya mengharuskan punya sertifikat JLPT. Nah, ada juga sebetulnya kalau Minasang S1 jurusan bahasa Jepang, nah kadang sebagai syarat kelulusan ya apa namanya sidang gitu ya di jurusan sastra Jepang itu juga harus punya misalnya atau harus lulus JLPT N3 misalnya. Itu juga sebagai syarat kelulusan jika Minasang mengambil jurusan kuliahnya bahasa Jepang. Nah, lalu seperti apa sih ujiannya gitu ya JLPT dan lain-lainnya lebih detailnya nah Minasang bisa akses ke jlptonline.or.id ini. Di sini lengkap ya Minasang, seperti aturan daftarnya seperti apa, lalu harganya berapa ya JLPT, lalu contoh-contoh soal JLPT-nya juga banyak ya di sini. Minasang silakan akses. Nah, langsung saja kita ngobrol-ngobrol ya Minasang ya dengan narasumber kita hari ini. Tapi sebelumnya ada profil singkat dulu mengenai narasumber kita hari ini. Ya, tadi ada Valerisang ya, sudah bergabung dengan kita. Valerisang ini usianya 27 tahun. Seumuran dengan saya. Sebetulnya Valerisang ini adalah teman saya kuliah ya. Lalu Valerisang sekarang itu bekerja sebagai Japanese Account Manager. Manajernya luar biasa. Lalu bekerjanya di Japanese Leasing Company, perusahaan Jepang ya. Dan sudah pegang sertifikat JLPT N1, lulus tahun 2022 tahun ini ya Minasang ya bulan Juli. Sugoi ne. Hai, yang berikutnya Minasang narasumber kita yang kedua ini ada Dinar Maharani Hasnadi Sang. Sebenarnya Dinar Sang ini
murid Takao GPC ya. Sebelumnya Dinar ini belajar di Takao GPC dengan native sensei ya, dengan Tomoya Sensei. Nah, beliau ini masih muda ya, 16 tahun Minasang. Terus sudah lulus JLPTN 2. Jadi kayaknya waktu luangnya dihabiskan untuk belajar JLPT ya. Iya. Jadi masih SMA kelas 3 kalau tidak salah ya sekarang ya. Sedang persiapan sibuk-sibuknya menghadapi ini ya, nanti ya UAS ya, akan menghadapi UAS. Hai, kalau gitu langsung kita ngobrol bareng dengan native ya hari ini. Native dengan narasumber kita hari ini ya, Pak Risang dan juga ini saya tutup ya Minasang. Nah, Minasang yang mau on kamera atau mau menyalakan kameranya silakan. Hai, pertanyaan pertama ini untuk narasumber kita. Nah, Minasang, Adinarsang dan juga Pak Risang, berapa lama belajarnya untuk persiapan JLPT? Hai, Pak Risang, silakan. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang ya, kan satu itu kan seperti yang dijelasin sama. Suaranya kecil, Pak Risang. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya berapa lama untuk belajar persiapan JLPT ini, agak lama ya bisa dibilang. Karena kan saya sendiri belajar bahasa Jepang itu karena memang sudah kuliah intensif selama 4 tahun di jurusan bahasa Jepang itu sendiri. Dan saya juga udah pernah 1 tahun exchange di Yamanashi University hampir sama waktu saya tahunnya sama saya ada sendiri. Cuma kalau misalnya untuk yang JLPT sekarang, karena baru kan juga udah dijelasin sama Mbak Sergei, kalau misalnya pada pandemi kemarin itu kan kita JLPT itu susah banget ya karena ada kuota apa segala macam. Bahkan jujur saya untuk dapetin kuota yang kali ini pun, halo, kedengeran nggak? Mic-nya mungkin ya. Mungkin ya. Jadi bentar. Ini oke. Ini oke nih. Jadi kalau untuk masih ada suara keresek-kereseknya malah. Oh iya. Mungkin sekarang lebih kedengeran. Oke. Kedengeran. Oke. Jadi kalau persiapan JLPT-nya kan yang selama pandemi kemarin itu nggak ada JLPT, susah banget ya untuk dapetin kuotanya. Saya bahkan untuk yang Juli 2022 kemarin pun saya sampai harus pergi ke Malang. Padahal saya domisilinya di Jakarta. Karena saya nggak yakin bisa dapat kuota yang di Jakarta. Karena yang di Jakarta tuh benar-benar kayak fighting banget itu loh buat dapetin kuotanya. Jadi untuk belajarnya saya 3 bulan terakhir sebelum JLPT-nya itu dimulai. Belajarnya itu setiap pagi saya bangun sekitar jam 4, itu saya belajar sekitar 1 sampai 2 jam, fokus ke grammar dan kanji. Untuk kanjinya sendiri saya belajar dari, kalau misalnya ada yang tahu kanji kente, jadi itu kayak ujian ujian kanji untuk native. Jadi saya belajar untuk grammar sama kata-kata, kosakata apa segala macam, saya belajar benar-benar dari si ujian yang dijalanin sama native-nya sendiri. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, susah untuk dapetin untuk lulus di N1 ini. Dan sekarang ini kan saya kerja di perusahaan Jepang ya, jadi exposure saya ke dunia exposure saya ke bahasa Jepang itu sangat-sangat besar. Saya setiap hari bicara sama native orang Jepang setiap hari. Terus saya juga karena pekerjaan saya itu ada di bidang keuangan, jadi saya setiap hari harus baca koran bahasa Jepang yang benar-benar dibaca koran bahasa Jepang. Saya nonton news yang memang dari bahasa Jepang. Jadi exposure saya itu sangat-sangat besar. Makanya saya bisa bilang kemarin mungkin ada yang baca saya di grammarnya saya mungkin masih agak kurang ya kemarin, nilainya kayak cuma 40 apa segala macam, karena harusnya kan sampai 60 ya. Tapi di listening saya dapat perfect score. Karena memang exposure saya di listening sama di speaking itu setiap hari gitu. Jadi yang penting itu adalah gimana kamu kayak maintain waktu buat fokus belajar sama apa targetnya, sama exposure-nya harus diperbesar. Karena N1 itu bukan cuma kayak kita bisa
baca kanji, bisa dengar orang ngomong, bukan cuma itu aja. Kita harus paham yang namanya situasi kompleks dengan alur bahasanya orang Jepang itu sendiri. Jadi kayak cara mereka ngomong kita harus tahu, karena emang di listening-nya tuh jujur susah banget. Cuma karena exposure saya udah sangat besar, bisa dibilang itu yang menjadi faktor kenapa saya bisa lulus di JLPTN 1. Kayak gitu sih jawabannya. Thank you. Oke, jadi tadi sempat mic-nya bermasalah di awal-awal ya Minasang. Jadi berapa lamanya itu Valerisang itu memang kan intensif 4 tahun ya, karena jurusan bahasa Jepang. Jadi sama dengan saya belajar 4 tahun bahasa Jepang. Nah setelah itu baru memfokuskan N1 itu saat pandemi lah ya kira-kira ya Vale ya. Dan itu pun perjuangan juga ya, tes JLPT-nya itu dia di Jakarta sebetulnya ya domisilinya, tapi sampai daftar apply yang di Malang. Saking niatnya mau ikut JLPT N1 gitu ya. Karena memang jujur Minasang betul ya, kalau Minasang yang ada di Jawa Barat itu hanya ada di Jakarta. Jadi Jabodetabek itu semua kumpulnya di Jakarta untuk tes. Maka peluang untuk bisa dapat kuotanya itu sangat-sangat kecil sekali. Jadi saran saya Minasang ya, jika memang ingin benar-benar ikut gitu ya, coba cari yang di Bandung gitu ya, yang dekat lah daripada Jakarta gitu ya, atau di kota lain gitu ya. Karena kalau yang di Jakarta ini harus terima gitu ya, kalau misalnya tidak dapat kuota. Nah, Hai, itu tadi cerita yang lulus N1 ya, segimana susahnya. Berikutnya kalau cerita yang lulus N2 ya. Hai, Dinar Santoso. Ya, arigatou gozaimasu. Jadi saya sih kalau soal berapa lama ya belajar buat JLPT, kan awalnya saya belajar bahasa Jepang, maksud saya dari nol banget itu pas 2020 ya, pertengahan sekitar bulan 6. Jadi waktu pandemi itu kan saya sekolah kan jadi belajar di rumah tuh. Jadi saya tuh kayak daripada nggak ngapa-ngapain, saya ngisi-ngisi waktu itu buat belajar bahasa Jepang. Jadi waktu itu pas saya mulai belajar bahasa Jepang itu saya baru lulus SMP mau naik SMA. Dan saya baca-baca di SMA yang saya tuju ini ada pelajaran bahasa Jepang kan. Jadi saya tuh mikir kalau saya bisa bahasa Jepang saya tuh bisa paling keren gitu kan. Jadi saya motivasinya kayak gitu, saya belajar bahasa Jepang itu tahun 2020. Jadi kalau ngitung sampai sekarang itu sekitar 2 tahunan ya. Jadi awalnya ya saya belajar biasa, belajar bahasa Jepang dasar gitu, belajar yang percakapan-percakapan sehari-hari yang kayak belanja segala macam. Baru sekitar kayaknya tahun 2021 pertengahan gitu, saya mulai tertarik buat bahasa Jepang khusus JLPT. Jadi saya mulai dari N4, N3 dulu. Jadi saya uprek-uprek materinya itu dari 2021, tapi dari tingkat-tingkat bawah dulu, dari M4, N3. Jadi saya itu bukan tipe pembelajar yang bisa pakai buku gitu. Jadi kalau saya disuruh duduk pakai buku, baca tata bahasa, ada subjek, kata kerja, ini saya tuh nggak bisa. Jadi saya tuh belajarnya harus ngedengerin secara langsung gitu kan. Jadi saya mulai iseng nonton YouTube itu nggak kerasa tahun 2021 itu saya ibaratnya saya sudah belajar, cuman belum intensif buat N2. Saat itu saya belum menargetkan buat N2. Sedangkan kalau udah bikin target buat N2, intensifnya itu kayaknya Januari 2022 deh. Soalnya kan saya di sekolah juga sering ikut lomba-lomba bahasa Jepang, sering mewakili SMA saya kan. Nah itu guru-guru itu yang khususnya yang guru bahasa Jepang itu nyaranin, Dinar kamu ikut JLPT aja gitu. Nah itu Januari 2022. Jadi kalau persiapan intensif saya sekitar 6 bulanan kali ya, dihitung dari saya mulai khusus N2 loh ya, khusus N2 sampai ujiannya. Tapi saya juga ibaratnya kan tadi Valerisan dia tuh ibaratnya bangun jam 4 pagi, saya tuh nggak gitu. Jadi saya kayak pas waktu luang aja gitu, saya apa ya, buka video di YouTube misalnya latihan listening, saya ngerjain soal-soal tahun lalu gitu-gitu aja sih, nggak terlalu yang kayak waduh, saya harus belajar 2 jam, itu nggak terlalu gitu. Jadi belajar saya itu nggak teratur, tapi kalau dihitung-hitung ya sekitar 6 bulanan kali dapet ya. Oke, hai Minasang. Itu cerita yang dari lulus JLPT N2 gitu ya. Jadi sebetulnya memang belajar bahasanya 2 tahun ya, hanya baru fokus ikut JLPT N2-nya itu 6 bulan sebelum JLPT-nya gitu ya. Dan memang Dinar Sang ini menurut saya
anak muda yang waktu luangnya itu digunakan memang untuk belajar. Karena kelihatan ya, baru 17 tahun sudah bisa baru 16 tahun sudah bisa dapat sertifikat JLPTN 2. Itu langka banget ya Minasang ya. Hai, berikutnya pertanyaannya. Nah, tadi sempat diceritakan sedikit sebetulnya ya, cara belajarnya itu seperti apa. Nah, boleh diceritakan lebih detailnya nggak untuk Valerie Sang? Sampai dapat N1 gitu ya, seberapa fighting-nya belajar JLPTN 1? Suaranya kembali. Kembali Jadi mengecil. udah dijelasin dikit tadi ya, kalau misalnya untuk yang belajar N1 itu kita harus naikin exposure kita ke hal-hal yang memang dibaca dan didengar oleh native. Kenapa kayak gitu? Karena memang materinya mereka, emang standarnya mereka untuk bisa lulus JLPTN 1 itu adalah kita foreigner, orang asing itu bisa memahami sebagaimana native berbicara apa adanya gitu dengan intonasi yang normal, bukan yang kayak intonasi cepat atau mereka pakai aksen. Jadi harus cara belajarnya, exposure-nya harus dibesarin, ditambahin. Maksudnya dalam artian baca korannya mereka, nonton drama dan anime mulai nggak pakai subtitle, terus habis itu apalagi ya kayak nonton berita ya harus gitu kan. Cuma kalau misalnya memang berat, nonton berita dari yang gampang-gampang dulu atau baca koran dari yang gampang-gampang dulu, dari yang memang kamu suka ceritanya majalah atau segala macam, itu memang harus wajib exposure-nya di situ emang harus. Kalau enggak sulit ya untuk lulus N1. Karena jujur teman-teman saya yang memang mereka udah lama nih belajar, mereka ngajar bahkan ngajar bahasa Jepang apa segala macam, buat mereka lulus ke N1 itu kayak apa ya, the next level gitu loh. Karena exposure mereka tidak mereka perluas gitu loh. Untuk orang-orang yang udah tinggal di Jepang sekalipun belum tentu mereka bisa lulus N1. Ini apa ya, the hardest truth that kita sebagai orang-orang yang lulus sastra Jepang gitu kayak malu aja gitu, kita udah kuliah sampai 4 tahun tapi masihnya banyak orang-orang yang kayak gak bisa lulus di JLPT. Makanya kenapa Endasan bisa bilang si Dinar sangat-sangat keren gitu, karena itu memang benar, itu susah banget buat lulus JLPT, bahkan N2 sekalipun kita yang anak-anak lulusan sastra Jepang belum tentu bisa lulus gitu. Benar nggak lah? Jadi ini ya Minasang, cara belajarnya ya, Valerie Sang dibantu juga dengan memang bekerjanya ya, sehari-hari itu diwajibkan untuk membaca koran dan juga listening dengan native-nya langsung mengenai kosa-kosa kata ya, yang berhubungan dengan di sini keuangan ya, berarti memang sudah masuk seperti kosakata ini ya, semoyogo, keahlian nih. Itu biasanya juga di N1 spesifik banget. Lebih spesifik ya. Jadi memang kalau di N1 itu seperti yang saya bilang di awal, itu kalau Minasang lulus JLPTN 1 maka bahasa Jepang Minasang itu bisa dikatakan ya hampir setara atau setara. Justru orang Jepangnya pun kalau disuruh tes N1 ada juga yang tidak lulus Minasang. Karena bisa lulus. Seperti kita misalnya bahasa Indonesia, ujian bahasa Indonesia. Nah, ujian bahasa Indonesia aja kadang kita nggak tahu ya detailnya, misalnya penjelasan meskipun walaupun bedanya apa gitu ya, sedetail perbedaannya padahal sama-sama gitu ya, menjelaskan meskipun walaupun atau namun tetapi. Nah, artinya sama tapi penggunaan perbedaannya seperti apa itu kadang kita juga masih nggak tahu ya. Nah, sedetail itu Minasang untuk N1 juga. Nah, kalau N1 lebih susah lagi karena bahasa Jepang, perbedaan nuansanya ya yang dipelajari nih. Hai, oke. Jadi kalau Minasang mau target lulus N1, jadi Minasang harus maksimalkan ya terbiasa membaca koran ya atau majalah tadi ya, artikel. Jadi segala yang berbau bahasa Jepang setiap hari gitu ya lebih bagus ya, dan juga mendengarkan berita-berita Jepang gitu ya, atau acara TV di Jepang ya.
Kalau misalnya Iya. punya apa? Kalau misalnya memang acara TV kan kadang banyak yang berbayar ya. Kayak Mm, sekarang tuh di Jepang udah lumayan viral, bukan, banyak banget mm, orang-orang yang bikin podcast. Kalau mm, misalnya memang susah, itu aja dengerin podcast, tapi misal yang kayak podcast yang kamu suka, misal tentang fashion atau tentang anime atau tentang apa ya, misal yang lebih common sehari-hari. Bahkan mereka ada kayak podcast-podcast yang tentang apa namanya, cerita cerita anak, dimulai dari situ aja dulu. Jadi jangan yang kayak tiba-tiba langsung berita, mungkin itu akan jadi berat ya gitu. Soalnya, betul ya. Jadi di YouTube ya belajarnya, di podcast sekarang juga udah banyak ya minasan ya mengenai apa namanya bahasa Jepang ya. Hai, kalau di Narsal seperti apa tadi cara belajarnya detailnya ya? Ya, cara belajarnya kan sebenarnya kan saya dari awal tuh maksudnya saya membangun dasar saya di bahasa Jepang, tata bahasa segala macam itu kan secara otodidak ya. Jadi saya les di Takao itu cuma sebatas les conversation atau percakapan, jadi saya melatih berbicara, sedangkan di JLPT itu nggak ada ujian berbicara. Maksudnya nggak ada wawancara gitu, jadi cuma ada 4 sesi kosakata, tata bahasa, membaca wacana, dan mendengarkan. Jadi ada audio, kita ngerjain soal yang Betul. mana yang sesuai dengan audio gitu kan. Nah, jadi menurut saya sih kalau emang per sesi tentu saja itu cara belajarnya itu pasti bakal beda-beda, dan mungkin seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya ini bukan tipe-tipe yang bisa belajar pakai textbook, bukan belajar pakai buku. Jadi saya kalau suruh duduk, nih buku tata bahasanya ada di sini semua, saya tuh nggak bisa. Jadi saya tuh harus secara aktif gitu loh belajarnya, melibatkan semua panca indera gitu loh ibaratnya. Jadi kalau soal mungkin tata bahasa atau kosakata atau membaca, menurut saya di YouTube itu banyak, di YouTube atau internet itu banyak website atau video yang menjelaskan soal tata bahasa atau kosakata JLPT. Tapi saya itu nonton video yang menjelaskan bahasa Jepang dalam bahasa Jepang gitu loh. Jadi biar sekalian exposure-nya itu bertambah banyak. Jadi kita sekalian mempertajam pendengaran kita. Soalnya biasanya yang bikin video gitu kan langsung orang Jepang ya, yang memang profesinya sebagai guru atau pengajar bahasa Jepang. Nah, jadi saya juga suka beli-beli buku-buku bekas novel bahasa Jepang. Jadi di Mojokerto ada tuh toko novel bahasa Jepang. Nah, saya suka beli di situ novel. Kalau enggak kayak buku. Saya kan suka sejarah ya, jadi saya suka buku-buku sejarah Jepang atau berita ya, berita di NHK. Kalau NHK itu kan ibaratnya kantor beritanya Jepang. Jadi mungkin kalau temen itu istilah-istilahnya itu susah-susah. Jadi kalau teman-teman kesusahan baca NHK langsung atau Yahoo News, itu ada website namanya NHK Easy News. Jadi dia tuh kayak NHK tapi bahasanya tuh digampangin. Habis itu ada audionya. Jadi saran saya itu bisa banget dipakai buat belajar JLPT. Nama websitenya itu NHK Easy News. Nah, terus abis itu saya juga suka bikin wacana sendiri gitu loh. Misalnya hari ini saya ada pengalaman apa, saya tulis. Abis itu saya minta ke teman saya orang Jepang, ini koreksi dong, bener nggak? Yang natural itu gimana sih bahasa Jepangnya? Jadi saran kedua mungkin cari teman orang Jepang gitu yang bisa diajak komunikasi gitu kali ya. Nah, abis itu ya mungkin sama kayaknya kayak Kak Valeri tadi, kita harus memperbanyak sumber kita yang misalnya dari kita musik, misalnya kita dengerin lagu bahasa Jepang, terus habis itu kita coba tulis liriknya gitu. Untuk pendengaran kita musik, habis itu film, berita, habis itu podcast di Spotify juga kan banyak banget tuh sekarang yang orang Jepang bercerita tentang apa gitu podcast. Kalau misalnya saya juga sering pakai podcast, jadi misalnya kalau lagi di mobil, lagi di sekolah jam istirahat tuh dengerin podcast daripada nggak ngapa-ngapain. Karena podcast itu bisa dijadiin background aja, nggak harus kita dengerin secara aktif, itu bisa masuk ke otak. Tapi kalau mau pakai podcast, saran saya jangan banyak-banyak kayak semua podcast didengerin. Kalau gitu mungkin pilih 1 atau 2 gitu ya podcast yang paling kita sukai tentang tema yang kita sukai gitu. Habis itu mungkin anime juga bisa dipakai buat pendengaran dikit-dikit. Tapi kalau pakai anime, menurut saya jangan dijadiin sarana belajar utama, karena banyak banget orang Indonesia belajar bahasa Jepang itu pure tok dari anime, jadinya pas dia suruh ngomong bahasa Jepang itu aneh. Jadi kayak karakter di anime itu dia tuh sering menggunakan kata-kata yang sebenarnya orang Jepang asli itu nggak make gitu kan. Iya, benar. Iya, jadi banyak slangnya ya kalau di anime. Banyak salahnya dan aneh gitu. Jadi saran saya itu jangan ngejiplak langsung dari anime. Cuman kalau misalnya ada kata baru yang
apa gitu, misalnya kita catat, ya maksudnya buat pendengaran dikit-dikit tapi jangan full. Sedangkan kalau film atau dokumenter, abis itu kayak ya berita gitu kan emang bahasa Jepang yang asli, yang real gitu. Jadi menurut saya itu bisa dipakai 100%. Nah, abis itu saya juga sering itu ngerjain soal-soal tahun lalu atau soal-soal tryout latihan. Jadi kalau di Instagram itu banyak info kalau udah menjelang JLPT itu info tryout JLPT. Jadi kayak tryout UTBK gitu loh modelnya. Nanti kita ngerjain, menurut saya banyak-banyak ngerjain soal, itu aja sih. Banyak-banyak ngerjain soal. Dan waktu itu saya beli buku ini, simulasi ujian N2. Nah, yang bikin ini Gakushudo namanya. Di Tokopedia saya beli berapa ribu gitu. Sama ini namanya Shin Nihongo Gohyakumo. Jadi isinya banyak di website resmi JLPT itu juga banyak ya soal-soal. Jadi menurut saya itu kerjaan soal-soal yang banyak aja itu. Soalnya JLPT itu kan ujian ya. Jadi kita tuh emang harus terbiasa dengan model ujiannya terutama. Soalnya tiap tingkat itu kan beda tuh modelnya. Antara N5, N4 sampai N1 itu beda, sesinya juga beda, penilaiannya juga beda. Jadi kalau teman-teman mau ikut N berapa itu pastiin tahu dulu model soalnya biar nanti pas hari H itu nggak shock, nggak kaget. Nah, terus habis itu mungkin yang terakhir saran saya itu cari cara belajar yang sendiri. Soalnya kayak saya tadi kan saya nggak bisa pakai textbook, tapi mungkin di antara teman-teman ada yang justru belajarnya itu harus pakai textbook. Jadi menurut saya itu sesuaikan dengan diri sendiri aja. Dan kalau sebelum fokus ke JLPT, kuatin dulu motivasi dan tujuan belajar bahasa Jepangnya. Jadi kuatin dulu kemampuan di bahasa Jepangnya. Karena menurut saya JLPT itu jujur nggak terlalu menjamin. Karena dulu saya saya dengar cerita dari dulu sensei saya, dia tuh punya murid lulus N2 apa N1 gitu ya. Kalau ngerjain soal tuh bisa, tapi kalau suruh ngomong bahasa Jepang dia tuh nggak bisa sama sekali. Jadi saya kuatin dulu dasarnya, karena kalau kita udah bisa bahasa Jepang, ya sebenarnya semua bahasa juga gitu sih. Kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, ujiannya tuh pasti lancar. Kalau kita bisa bahasa Jepang, pasti ujiannya lancar. Jadi gitu ya. Cari sumber, latihan soal yang banyak, cari cara belajarmu sendiri, dan kuatin dasarnya dulu gitu. Kalau menurut saya. Hai. Oke, wakarimashita. Sugoi ne minna. Oke, cukup ya jelas sekali ya minasanya. Itu cara belajarnya dari Dina-san dan juga Valerie-san. Nah, berikutnya ini bagian soal mana sih yang menurut Valerie-san dan juga Dina-san? Karena kan memang tadi ya seperti yang dijelaskan Dina-san, Mina-san, untuk ujiannya itu modelnya itu berbeda setiap level. Ya, jadi apa namanya, untuk N1 itu model atau tipe soalnya seperti apa, N2 itu tipe soalnya seperti apa. Kalau apa namanya, isi dari JLPT-nya sih sama ya. Maksudnya materi yang diujiankan tuh sama ya, membaca, mendengarkan, lalu apa namanya, memilih kosakata, kanji dan lain-lain. Tapi model soalnya ya seperti apa namanya, kadang ada juga ya yang seperti soal matematika tapi pakai bahasa Jepang ya. Jadi disuruh memilih ya matematika tapi bahasa Jepang. Itu juga ada. Nah, menurut Valerie Sang yang N1 ya, soal yang paling sulit ya di JLPT N1 itu bagian soal yang mana? Bagian soal yang mana? Dokai. Wacana, anjir panjang banget sumpah. Panjang ya? Sumpah itu panjang banget, kayak bener-bener agak lumayan kaget. Makanya pas bagian dokai itu kayak Dokai itu sampai bacaan mengantuk ya? gitu loh. Saking panjang. Iya, jadi bener-bener saking panjangnya itu soal tuh kan, maksudnya dia kan memang harus baca artikel gitu kan. Artikelnya tuh banyak banget, bisa satu soal, satu artikel. Jadi dan pertanyaan N1 tuh rata-rata tricky. Jadi kayak nggak pertanyaan langsung, pertanyaannya tuh kayak maksud dari si A itu dia mau A atau B gitu kan. Jadi ya, intinya ambigu banget, ambigu banget. soalnya sangat-sangat tricky. Itu wacana tuh susah banget. Itu apa ya, bener-bener kan jujur nih, Desember 2022 saya akan ikut lagi JLPTN 1. Mau ngetes lagi. Emang orangnya masokis gitu ya, pengennya diulang lagi. Jadi supaya, karena kemarin tuh apa ya, artikelnya nilainya lumayan kurang memuaskan kalau menurut saya. Jadi saya mau coba lagi, dan di artikelnya itu harus benar-benar belajar lagi gitu. Harus benar-benar belajar lagi. Itu sih. Itu buat saya ya. Mungkin karena balik lagi, saya exposure saya ke listening-nya saya itu sangat-sangat besar. Jadi
Di listening saya tidak merasa ada permasalahan, cuma mungkin kalau untuk orang-orang yang terbiasa baca textbook, terbiasa belajar cuma benar-benar textbook aja, listening akan susah. Karena itu kemarin speed bicaranya dia kayak lebih cepat dibandingin yang N2. Saya N2 juga udah pernah ambil kan, tahun berapa ya? Tahun 2015 apa kalau nggak salah lulus N2. Nah, di 2015 itu speed-nya tuh kalau menurut saya mirip kayak pembicara apa namanya, karena dulu saya pernah ngajar kumon ya, kumon untuk anak-anak di Jepang. Saya pernah dengar soal-soalnya mereka, soal-soal bahasa Jepangnya mereka, itu mirip kayak standarnya listening Japanese-nya sekitar anak SD. Untuk N2. Kalau untuk yang N1 itu udah bener-bener speed orang normal bicara. Jadi kayak exposure harus bener dinaikin. Ini kalau untuk orang yang mau belajar N1 atau N2. Itu sih. Bagian soal apa yang susah? Wacana. Itu susah banget, ya Allah. Kayak orang Indonesia juga ya, kalau ngobrol sama orang Indonesia kan cepet gini ya minasan ya. Nah, orang Jepang itu sebetulnya ya beda lagi sih. Orang Jepang bilang orang Indonesia kalau ngobrol ngomongnya cepet banget sesama orang Indonesia. Orang Indonesia dengar orang Jepang sesama orang Jepang ngomong cepet banget. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tingkat kecepatannya jadi sudah kayak orang Jepang sesama orang Jepang ngobrol ya minasan ya. Jadi cepet banget ya minasan ya. Baik, kalau Dinarsa, bagian soal mana yang sulit di N2 menurut Dinarsa? Ya, oke. Pertama, saya tadi minta maaf ya, tadi ada suara-suara, soalnya mama saya masuk itu nyuruh sarapan. Jadi saya sambil makan ya. Nah, jadi jujur, waktu saya belajar, saya juga sama ngerasanya kayak Valerisan tadi. Saya ngerasa dokai itu susah banget, ya Allah. Bacaan Jadi ya, gini loh, bacaan. susahnya Iya, itu memang. bukan gini. Kalau misalnya N5, N4, N3, rata-rata itu tema bacaannya itu masih tema sehari-hari. Yang kayak misalnya membicarakan, oh di Jepang misalnya ada kimono, kimono ini adalah pakaian tradisional Jepang, aturannya begini-gini. Itu tuh masih ibaratnya suatu hal yang konkret, masih bisa kita bayangkan. Tapi kalau udah menjelang N2, N1, biasanya bacaannya tuh aneh-aneh. Yang saya aja kemarin dapet wacana tentang arti hidup manusia. Iya. Udah tingkat, maksudnya benar-benar dalam, benar-benar berat dan nyuruh kita mikir gitu loh. Terus habis itu kita suruh ngerjain soal yang mana yang paling tepat, sedangkan jawabannya itu kayak mirip-mirip semua. Iya, benar-benar. Nah, kalau Baca soal perasaan orang gimana gitu kan. ya gitu, sedangkan ibaratnya kan orang pendapatnya beda-beda gitu ya. Nah, kalau Benar-benar. sama tata bahasa itu kan kalau kalian tahu dasarnya, kalian tuh bisa. Sedangkan kalau untuk wacana, kalian tuh benar-benar harus banyak baca, banyak latihan. Dan menurut saya yang bikin bacaan itu susah sebenarnya selain inti dari soal itu sendiri, selain bacaan wacana itu sendiri, juga masalah alokasi waktu. Jadi kalau berapa menit sih, kalau nggak salah saya lupa. Pokoknya 2 jam lebih sedikit itu kan untuk sesi membaca tata bahasa dan kosakata kalau N2 ya. Jadi kan masing-masing sesi itu alokasi waktunya beda. Nah, banyak orang yang karena dia tuh nggak terbiasa membaca dalam bahasa Jepang, entah itu berita, buku, koran, sebagainya, pas hari H, pas JLPT, dia tuh bisa ngerjain soalnya, cuman nggak keburu. Jadi ibaratnya dikasih waktu dokai cuman 1 jam beberapa menit, cuman selesai berapa soal gitu, karena dia tuh bacanya kelamaan. Jadi menurut saya sih triknya itu baca soalnya dulu. Misalnya dia tuh nyari, iya, di N2 100 paragraf, menit kan ya? iya, paragraf ini intinya apa, ya udah kita baca paragraf itu aja, nggak usah baca semua baru baca soalnya, karena itu buang-buang waktu. Nah, selain dokai, kalau saya sih lingkungannya beda ya sama Valerisan. Kalau Valerisan kan dia tuh udah kerja dan di tempat kerjanya itu orang Jepang semua, sedangkan saya kan masih pelajar. Nah, di sekolah saya ngomongnya kalau nggak bahasa Indonesia ya Sunda atau Jawa gitu kan. Jadi nggak ada exposure bahasa Jepang kecuali emang lagi pelajaran bahasa Jepang. Dan itu pun bahasa Jepang di sekolah itu pelajaran bahasa Jepang yang dasar banget kan. Banget. Jadi exposure saya terhadap bahasa Jepang itu mungkin terbatas, saya ya dengerin musik, nonton film, nonton YouTube gitu loh. Karena saya di sini juga nggak ada teman orang Jepang juga kan. Nah, jadi menurut saya karena perbedaan lingkungan ya, kalau mungkin menurut saya teman-teman juga mirip-mirip kayak saya, exposure-nya itu nggak terlalu banyak ke bahasa Jepang, Chokai itu juga bisa jadi lumayan susah. Karena kita harus membiasakan diri ke kecepatan bicaranya orang Jepang, dan juga kita itu ibaratnya harus multitasking.
Ibaratnya kita tuh harus ngedengerin sambil memahami, sambil mikir itu soal maunya apa. Jadi kalau saran saya, kalau cokai itu kita tuh sambil nyatet apa yang dia omongin, catet aja tuh sebanyak-banyaknya. Karena ada model soal cokai yang soalnya itu terakhir. Jadi dia ngomong dulu, audio dulu, kita tuh nggak tahu mereka tuh mau nanyain apaan. Jadi itu kita harus siap-siap, kita catet poin-poin pentingnya. Nah, dan juga mungkin saya cerita-cerita dikit ya. Waktu hari H kemarin saya JLPT di Jakarta, saya ngambil ya N2 itu. Pas ruangan saya doang dong. Itu ruangan lain itu udah pada selesai, ruangan saya itu tetap ujian, masih ujian. Gara-gara itu CD buat buat audionya itu tiba-tiba tuh rusak. Jadi kalian tuh benar-benar harus siap-siap buat kesalahan teknis, dan menurut saya itu yang bikin itu sih. Jadi kalau saya ditanya ya nomor 1 kata saya itu membaca, nomor kedua itu mendengarkan kalau yang paling susah. Jadi saran saya benar-benar kalian harus siap-siap buat kesalahan teknis, karena ya namanya human error kan kita nggak bisa mengantisipasi. Kita tuh nggak tahu itu kapan bakal terjadi. Saya waktu datang ke tempat JLPT juga nggak bakal nyangka bahwa itu tuh bakal ada rusak kan CD-nya. Jadi kalian benar-benar siap fisik, siap mental, jaga kesehatan, siapin semua persyaratan itu tentu. Jadi kartu identitas, habis itu kartu ujian, jangan lupa di print, pokoknya semuanya di print. Kayak kemarin aja suruh bawa sertifikat vaksin gitu loh. Jadi saya print benar-benar semuanya di print. Habis itu kalian sebelum hari H itu kan selalu hari Minggu ya JLPT itu. Mungkin hari Jumatnya atau hari Sabtunya kalian datang ke tempat itu, kalian survei biar kalian tuh nggak bingung-bingung amat. Karena kalau kalian datang, misalnya ujian dimulai jam 9, kalian datang juga jangan mepet-mepet amat, misalnya jam 8, biar kalian tuh langsung bisa cari ruangan, bisa review-review dulu, bisa ngapain ke toilet, makan gitu. Jangan lupa sarapan, jangan minum teh. Karena itu ruangan dingin banget, kalau minum teh itu kebelet, tau nggak? Saya tuh kebelet banget itu pas cokai, itu makanya saya nggak bisa fokus. Tapi alhamdulillah itu cokai saya itu ternyata nilainya sempurna. Cokai saya, listening saya nilainya sempurna, dan kosakata membaca tata bahasa juga nilainya sempurna, 60 dari 60. Kecuali yang membaca itu saya dapat 40 dari 60, soalnya emang susah. Nah, betul. Jangan minum teh, siapin persyaratan, survei tempat ya, dan siap-siap jangan lupa berdoa. Udah gitu aja sih. Iya, hai. Betul ya, saya lihat ini ya, Dinar Sawo menginfo saya saat pengumuman JLPT kelulusan. Dia kirimkan nilainya, wah gila keren banget gitu ya. Kotoba ya, kosakata goinya dia itu benar semua, terus listening benar semua. Habis itu dokainya juga 60 kan ya totalnya, dia benar 40. Ibaratnya itu hampir menyentuh nilai sempurna ya, makanya ini kayaknya di Narsang waktu himanya ini digunakannya untuk belajar ya, memang ya minasanya untuk belajar JLPT ya. Hai, terus tadi juga bagus ya dari Dinarsang diberikan tips minasang untuk mengerjakan JLPT. Jadi memang tadi ya kalau untuk listening gitu ya atau mendengarkan itu catat poinnya. Jadi boleh mencatat minasang. Jadi buku lembar soal itu boleh dicoret-coret ya. Soal listening itu boleh dicoret-coret. Jadi minasang boleh catat di situ. Lalu bagian yang reading atau membaca itu baca dulu soalnya. Jadi jangan baca semua bacaannya cerita itu, karena itu yang akan menyita waktu ya membaca ya. Nah di situ kalau minasang baca soal itu kadang soalnya itu misalnya maksud dari kata-kata ini apa gitu kan, ada ya pertanyaan itu. Nah cari kata kuncinya, yang ditanyakan adalah si kata-kata itu, kadang tuh yang di dalam kurung gitu ya, maksud dari yang di dalam kurung itu apa. Nah kata yang mirip dengan yang di dalam kurung itu minasang cari di bacaan. Jadi cari yang mirip dengan soalnya, kata atau kalimat yang mirip dengan soal di bacaan. Jadi bacaannya tidak perlu dibaca semua. Atau maksud dari paragraf kedua, baca aja paragraf keduanya aja. Jadi tidak perlu dibaca semua sebetulnya untuk yang bacaan. Lalu kalau kanji dan juga kosakata, ya kalau kanji ya, kadang itu ada pertanyaan yang kanji itu pasti digarisbawahi. Yang ditanya itu yang digarisbawahi. Nah, minasang tidak perlu baca kalimatnya lengkap semua, karena itu akan menyita waktu. Jadi kalau bagian kanji itu minasang cukup baca yang digarisbawahi aja. Nah, itu yang ditanyakan sebetulnya. Jadi lebih bisa memanfaatkan waktu ya. Karena memang waktunya terus terang kalau
tidak persiapan matang itu pasti akan habis lebih dulu soalnya tidak selesai dikerjakan. Kira-kira seperti itu. Nah, dan saya pun ya terus terang apa namanya waktu mengerjakan soal JLPTN2 waktu itu saya tesnya itu di Jepang karena waktu itu saat tahun 2016 itu sedang apa namanya pertukaran pelajar di Jepang. Nah, itu memang paling sulit itu soal membaca, Minasang. Betul. Iya, betul. Ya, N1, N2, saya rasa N5, N4, N3 pun itu soal membaca itu memang menurut saya itu susah karena tadi seperti yang Dinarsang jelaskan menyita waktu juga, terus pertanyaannya itu tidak to the point. Jadi kadang ada yang apa namanya memerlukan logika ya. Ada yang kadang soal matematikanya apa namanya? Iya, banget. Kayak reading. Biasanya di bagian akhir reading soal terakhir itu kayak misalnya ada poster tempat wisata nih misalnya. Habis itu ada informasi tiket karcisnya ini buat anak-anak segini berapa, dewasa itu segini. Habis itu ada persyaratan diskon berapa persen. Habis itu kayak jika membeli segini tuh dapat segini gitu. Jadi kita tuh kayak itu soal matematika tapi pakai bahasa Jepang. Ibaratnya saya matematika pakai bahasa Indonesia di sekolah aja remet gitu loh. Sekarang bahasa Jepang. Sorry. Betul ya, jadi memang soal yang paling susah jadi minasang maksimalkanlah persiapan untuk membaca. Salah satunya tadi ya, perbanyak setiap hari membaca. Kalau memang minasang akan mengikuti JLPTN 5, maka saran saya baca JLPTN 5 itu cerita-cerita apa namanya keseharian ya. Kadang ada ya di apa namanya YouTube apa namanya cerita mengenai keseharian. Setiap hari ngapain aja gitu, atau ada kalau minasang misalnya punya bukunya, nah ada apa namanya latihan membacanya itu dengan ada aktivitas sehari-hari. Mirasang kadangnya kalau di buku Minani Honggo itu ada kesehariannya Mirasang. Itu kalau N5 ya. Nah, kalau N4 ada naik lagi artikel ya yang ada di apa namanya website. Kalau N3 koran misalnya. N2 itu kalau N2 itu sudah ilmiah ya. Apa namanya? Dan juga banyak kosakata yang jurusan atau keahliannya apa di bidang tertentu ya. Hai, nah berikutnya ini terakhir ya saran dari Valerie Sang dan juga Dinar Sang untuk teman-teman yang akan ikut JLPT apa? Saran untuk yang ikut JLPT kayak tadi udah disebutin sama Dinar Sang ya, kayak yang penting kita kuatin dulu motivasi kita kenapa mau ikut JLPT itu sih pertama. Kayak tujuannya mau ikut JLPT Oke deh, so ya jadi apa namanya motivasinya diperkuat dulu ya Minasang. Kalau dari Dinarsang sarannya apa? Kagumin ya. Ya. Udah jangan dilihatin apa, malu tahu. Jadi kalau mungkin udah saya ceritain banyak ya tadi panjang lebar soal kayak bagaimana kita cara belajarnya dan kita kalau saran buat mau lulus JLPT kita tuh harus tahu kiat-kiat soalnya itu sih. Soalnya kalau kita ujian kita tuh tidak sekedar mengujikan kita paham atau enggak soal materi itu, tapi kita juga melihat dia tuh juga melihat strategi kita. Kita bisa nggak menyelesaikan soal itu dengan tepat dalam waktu yang cepat. Jadi kita tuh harus main strategi. Jangan cuman wah belajar banyak gue bisa bahasa Jepang, tapi kayak ngerjain soalnya itu nggak tahu gitu loh. Kayak ibaratnya kita di sekolah aja itu ada kan yang namanya cara cepat, rumus cepat. Nah kita tuh harus membiasakan diri ke yang seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kayak kita tadi reading baca soalnya dulu, kita baca itu sekilas aja, jangan dibaca semua. Atau kayak pas listening kita tuh nyatet poin-poin pentingnya. Kalau mungkin kalau yang kayak soal kanji atau soal tata bahasa, tadi kan kata Enda Sensei kita langsung aja ya, jangan dibaca satu kalimatnya. Tapi itu menurut saya itu tergantung konteks banget ya. Jadi misalnya ada satu kata yang bisa ditulis oleh 2 atau 3 kanji gitu. Kan apa ya misalnya apa sih kata yang misalnya kayak ini yang dibalik ya dari yang kosakata pilih kanji kalau kosakata pilih kanji itu kayak misalnya dibacanya apa ya, kasih contoh dong Sensei. Kosakata yang mirip ame makanya
ya misalnya ame gitu. Ame itu dia tuh bisa berarti hujan, bisa berarti permen, tergantung kanji yang dipakai. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat, oh, cuman yang di garis bawahi itu tulisan hiragananya ame, jadi langsung pilih yang kanjinya hujan. Tapi kan belum tentu. Jadi kita tuh harus baca satu kalimatnya full, tetap cuman cepet gitu. Jadi kita harus membiasakan membaca cepat, membaca sekilas. Jadi satu, biasakan baca sekilas. Dan ngisinya yang bener. Jadi itu kayak pakai LKS lembar jawabannya kan, yang pakai pensil 2B yang bulet-buletin kayak Ya, anak ya. SD lagi Komputer ujian ya, nasional. Iya. di Jadi kalau kayak ngisinya itu kegedean atau ketebelan atau kayak ngapusnya tuh nggak bersih, jadi itu suka nggak masuk ke nilai. Jadi menurut saya sih ya yang sama yang kayak saya jelasin tadi, jangan lupa sarapan, jaga kesehatan, bawa segala persyaratan. Kedua, jangan lupa teknisnya itu yang benar, karena teknis itu nggak kalah penting. Dan tiga, biasakan dengan alokasi waktu. Jadi kalau di rumah kalian belajar itu kerjain satu full set, mulai dari tata bahasa, membaca, kosakata, sama listening itu full set pakai jam. Jadi misalnya mulai jam 10 nih, target misalnya jam 12 itu udah selesai. Tapi TO-nya itu jangan pakai HP, jangan pakai aplikasi HP, pakai jam tangan yang analog yang ada jarumnya. Karena di hari H kita tuh nggak boleh nyalain HP, nggak boleh pakai jam digital. Sebenarnya boleh, cuman kalau jam digitalnya bunyi itu langsung di-dis gitu kan. ganggu Ganggu soalnya. Jadi saran saya biasain pakai jam analog. Dan di hari H juga pakai bawa jam analog ya. Takutnya di ruangannya itu nggak ada jam gitu. Dan yang terakhir, tenang aja, jangan panik, jangan stres. Kan banyak tuh orang yang, ih bentar lagi gue mau ujian sakit perut. Nah, usahain jangan gitu. Ya, begitu aja sih. Hai, oke deh. Betul ya. Jadi apa namanya? Kalau apa minasang di hari H itu pastikan handphonenya itu dalam keadaan mati. Karena kalau misalnya hanya getar, nyala tapi getar, itu pasti mengganggu. Karena pengalaman saya ada yang lupa ya mematikan atau memang dia sengaja hanya menggetarkan, itu telepon itu kan nyala ya, getar kan. Nah, getar terus itu HP-nya itu ada di misalnya di tas-tasnya itu misalnya di belakangan dia. Jadi kan der der nah itu pada saat soal listening itu mengganggu apa yang lain. Jadi itu akan konsentrasi itu akan buyar. Belum lagi ada apa namanya? Bunyi-bunyi dari luar, kadangnya ada waktu saya soal apa? ujian di Indonesia ya, CLPTN 3 di Indonesia itu pas banget sekolahnya itu lagi renovasi, dia nggak ada ujian, harusnya libur dong tukangnya ya, tukangnya masuk, jadi tok kita lagi soal listening nih, itu juga bikin konsentrasi buyar. Jadi kalau di Indonesia itu kadang sering ya, itu tadi ya seperti Dinasan bilang, kesalahan teknis. Kalau di Jepang waktu JLPTN 2 itu hening banget, jadi memang betul-betul orang Jepang juga apa namanya mempersiapkan mereka ya punya JLPT ini, ujian ini mempersiapkan dengan matang dan memperhatikan juga peserta-pesertanya agar tetap fokus gitu ya. Jadi salutnya waktu di Jepang itu beda banget gitu ya sama Ini kalau di Indonesia itu kayak pas listening tiba-tiba ada motor gitu kan. Nah, jadi salah juga ya. Kalau tingkat bawah N5, N4, N3 itu setahu saya itu nggak ada istirahat ya. Jadi langsung semua sesi. Cuman kalau N2, N1 itu antara sesi membaca tata bahasa kosakata sama sesi mendengarkan itu ada jeda 15 menit. Tapi di 15 menit itu kayak saya nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya saya mau ke toilet ngantrinya panjang, saya mau makan nggak mau makan gitu kan. Jadi ya itulah jadinya. Dan kesehatan juga pentingnya Minasang ya. Nah, apa namanya sebelum hari H gitu ya Minasang apa namanya pastikan tidur yang cukup ya, terus makan makanan yang sehat karena juga kadang faktor kesehatan kita tidak bisa prediksi gitu ya. Ngomong-ngomong kan kemarin pas saya JLPT itu mungkin khusus yang perempuan ya siap-siap. Soalnya kemarin bener-bener pas saya lagi itu sesi pertama itu yang di sebelah saya peserta ujian yang sebelah saya cewek itu kayak tiba-tiba dia tuh terus abis itu dia tuh nggak bawa pembalut. Jadi akhirnya benar-benar satu ruangan tuh jadi kalau saya bilang siap-siap itu benar-benar siap-siap, kayak siap-siap persyaratan, siap-siap diri, siap-siap alat tulis. Ya yang cewek bawa kayak begitu, bawa makan, pokoknya siap-siap banget nih.
Menarik ya, karena kadang dari persiapannya dari orangnya sendiri, padahal udah pinter ya, udah materinya mateng, ternyata ada gangguan alam ya, itu yang tidak bisa diprediksi. Nah, hai, itu terima kasih banyak sarannya ya dari Valerisang dan juga Dinasang. Hai, berikutnya sesi tanya jawab dari Minasang. Ada yang ingin bertanya, silakan Minasang yang ingin bertanya, atau apa namanya, on cam ya, kalau bisa, dan juga pertanyaannya silakan. Saya masih penasaran kah? Atau misalnya ada yang malu mau chat saja bertanyanya? Demo dari jawab ya. Atau sudah jelas, aman? Tidak ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang barangkali penasaran ya kalau JLPT N4, N5, N3 itu kira-kira seperti apa gitu, atau mau tanya apa saja ya minasang ya, bahasa Jepang mengenai persiapan JLPT. Hai iyo, Kia-san, silahkan tanya. Kia-san, mau bertanya apa? Kia-san mana ya? Hai, silakan. Pertanyaannya, Kia-san. Nih ya. Oh, sedang mengetik ya mungkin ya. Oke, yang lain juga silakan ya kalau mau bertanya. Boleh. Di chat kalau malu ya. Atau pertanyaan langsung juga boleh. Sekedar info aja sih, kalau misalnya buat kalian yang tertarik untuk kerja di perusahaan Jepang atau pengen kuliah di perusahaan Jepang, JLPT itu sangat dibutuhkan. Karena kalau misalnya apa namanya minimal untuk kuliah di universitas di Jepang yang jurusannya itu nggak apa ya, bukan kayak seni atau kayak international study, biasanya butuh minimal JLPT N2. Nah, kadangnya ada yang perlu JLPT N2 ya, ada juga JLPT N3. Kalau minasa mau ikut beasiswa Monbuka Gakusho, kalau saat ini SMA, biasanya untuk lanjut S1 itu perlu JLPT N3. Jadi apa namanya? Seleksinya itu perlu minimal JLPT N3. Kalau dari SMA mau masuk S1 beasiswa ke Jepang. Kalau dari S1 mau S2 itu punya minimal JLPT N2 gitu ya. Jadi itu kalau beasiswa gratis ya Minasang. Kalau mau dibiayai pemerintahnya. Tapi kalau misalnya Minasang mau biaya sendiri sekolah di Jepang, itu kadang N5 pun mereka menerima. Karena dari basic ya sekolah di Jepang, misalnya sekolah bahasa yang di Jepang, mereka terima, yang penting punya JLPT N5. Maksudnya percakapan kosakata sehari-hari kuasai, tapi biaya sendiri ya, jadi tidak ditanggung. JLPT N5 tidak apa-apa. Kadang ada juga yang ikut apa namanya LPK bekerja di Jepang, itu juga ada yang N4 saja boleh ya, apa namanya tidak sampai N3 ya. Dan tapi balik lagi ya minasang, karena penguasaan kosakatanya N4, maka bidang pekerjaan yang akan dijalankan di Jepangnya itu juga berpengaruh. Jadi kalau JLPT minasang minat tinggi ya, minasang JLPT-nya tinggi, itu biasanya pekerjaan di Jepangnya itu yang gajinya tinggi gitu ya. Jadi terus juga yang berhubungan langsung atau berkomunikasi langsung dengan customer. Jadi kalau JLPT N3, N2 itu biasanya sales ya, di bidang misalnya internasional gitu ya, sales internasional. Terus kalau misalnya N4 itu bidangnya tergantung, misalnya hanya memerlukan komunikasi sedikit. Ada yang di peternakan ya, peternakan itu kan kita mengerjakan pekerjaannya itu seringnya sehari-hari itu kita beternak. Nah, beternak itu jarang komunikasi dengan orang-orang Jepang yang langsung. Nah, kalau peternakan itu biasanya N4 tidak masalah, JLPT N4 tidak masalah, gitu ya. Saya itu udah yang nanya tuh di chat. Suka panjang ya. Yang pertama ada Kia-san, bagaimana cara menghafal hiragana, katakana, kanji, romaji? Untuk saya yang suka lupa, tapi saya juga baru mulai belajar bahasa Jepang. Lalu apa saja urutan belajar bahasa Jepang secara otodidak untuk persiapan JLPT? Oh, pertanyaan bagus. Hai, silakan Valerisang dulu. Dari Valerisang. Kalau dari saya ya, bagaimana cara hafal hiragana, katakana, kanji?
romaji. Romaji itu kan sebetulnya huruf ini ya, huruf kita ya. Jadi itu Latin ya? romaji harusnya udah bisa ya. Kalau untuk katakana hiragana, jujur ini harus di drill sih. Maksudnya dalam artian kamu harus benar-benar belajar kayak apa ya, ngasih waktu sehari tuh minimal 30 menit buat kamu belajar. Kayak biar kalau misalnya nih susah nggak punya buku, belum mau beli, pakai aja aplikasi-aplikasi kayak bukan iklan ya, Duolingo misal gitu, atau pakai serius itu sangat-sangat ini loh, apa namanya, membantu kamu kayak ya udah 30 menit kelamaan, 15 menit, tapi kamu ini harus apa namanya, apa ya, daily, itu harus daily basis. Karena kalau misalnya kamu lupa, kamu nggak ngerjain itu sehari aja, bisa lupa. Jadi kalau menurut saya ya, hiragana katakana diawali dari situ. Kalau misalnya kanji, apa ya, sebetulnya balik lagi, exposure kamu harus lebih banyak, entah baca komik gitu, misal yang lebih gampang ya, yang paling gampang komik, kayak mulai dari komik yang kayak Doraemon, Shinchan, yang kayak gitu-gitu. Itu kan apa ya, bahasa sehari-hari dan hal apa ya, nggak terlalu susah kata-katanya. Dari situ kamu belajar, baru naik pelan-pelan. Jangan dipaksain. Jangan kayak kamu sehari langsung belajar 2 jam gitu. Sumpah itu pasti pusing. Beneran deh. Pelan-pelan aja, pelan-pelan bikin kamu jadi suka sama hal tersebut. Jangan bikin ini jadi sesuatu yang membebani. Karena kalau misalnya kayak gitu, nggak bakal lanjut lama. Bahasa Jepang itu bukan sesuatu yang kamu bisa pelajarin dalam waktu 1 malam. Untuk apa ya, kayak mungkin kita udah sharing ya, kayak tadi Dinar sang aja untuk sampai belajar dia lulus sampai N2, dia harus intensif 6 bulan. Sebelum intensif 6 bulan, dia sudah ada exposure 2 tahun. Jadi nggak bisa kamu cuma belajar 3 bulan aja bisa nih, nggak, jangan kayak gitu. Kamu harus benar-benar pelan-pelan suka sama bahasa Jepang. Ini bukan cuma bahasa Jepang aja ya, bisa berlaku ke semua bahasa. Karena jujur saya sekarang ini belajar bahasa bukan cuma bahasa Jepang aja. Saya belajar bahasa Korea juga, saya belajar bahasa Spanyol juga. Dan itu benar-benar harus intensif. Intensif dalam artian kamu harus kasih waktu minimal 15 menit untuk kayak ya udah latih aja sedikit lama-lama kamu pasti kayak oh ini udah kemarin. Jadi udah lebih advance. Jadi pelan-pelan bikin kamu suka sama hal tersebut, baru habis itu step up next level kayak gitu. Oke. Jadi intinya sebetulnya ini ya binatang latihan setiap hari sebetulnya. Dan rutin sebetulnya ya. Jadi misal 15 menit latihan menulis menghafal hiragana gitu ya. Lalu latihannya membaca katakana itu banyaknya yang lupa ya. Ya karena memang katakana itu ini ya. Kan hanya kosakata serapan saja yang muncul di teks, maka katakana itu memang di bacaan atau misalnya di cerita itu lebih sedikit munculnya daripada hiragana. Jadi mungkin minasang katakana itu banyak yang awal itu banyak yang lupa. Tapi balik lagi ya. Nah, ini di sini ada yang menarik, Ndra. Makin naik kita belajar bahasa native, sekarang ini katakana dipakai banget. Sadar nggak sih kalau misalnya sekarang tuh most of Japanese tuh using katakana gitu, kayak karena mereka kan lagi mencoba menyerap bahasa asing sebesar-besarnya gitu kan. Jadi benar-benar katakana itu untuk level native sekarang lagi sangat-sangat digunakan. Jadi kamu jangan sampai nggak berlatihan katakana juga. Itu serius. Justru itu yang harus lebih latih ya. Karena memang katakana juga mungkin bentuk tulisannya yang lebih kaku, jadi agak susah diingat juga ya daripada hiragana yang lucu gitu ya. Hai. Lalu ada urutan belajar bahasa Jepang secara otodidak. Otodidak tuh Dinarsa ya. Kalau Mbak Larissa tuh sebetulnya sama dengan saya ya, waktu awal-awal kita itu dari kuliah ya. Nah, seperti apa belajar otodidaknya sih? Urutannya gimana? Awal belajar. Mungkin saya nambahin pendapat saya soal yang pertanyaan Kak Kia nomor 1 ya, cara hafal hiragana, katakana, kanji, romaji. Jadi tadi Valerisan udah bilang romaji kan huruf kita, jadi ya pasti udah bisa gitu kan. Tapi kalau saran saya jangan belajar bahasa Jepang tuh pakai romaji. Kenapa? Ibaratnya orang Jepang belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pakai katakana, dia itu lafalnya jadi aneh kan. Yang harusnya selamat pagi, dia ngomong seramato pagi. Dan orang jadi nggak ngerti dia ngomong apa.
Jadi kalau kita belajar pakai romaji itu nanti pelafalannya itu banyak yang salah. Kayak misalnya aja kita belajar hiragana itu ada romajinya, ada huruf ra, itu tulisannya pakai ra. Terus habis itu kita bacanya ra, jadi ramen ga tabetai. Sedangkan orang Jepang itu ngomong huruf itu tuh antara R dan L, jadi ramen tabetai gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kurang natural aja kita lafalnya tuh kalau pakai romaji. Jadi saran saya itu langsung hiragana, katakana, kanji. Tapi susah Kak, ya harus diterima soalnya bahasa Jepang tuh emang kayak gitu kan. Ya susahnya bahasa Jepang itu harus kita nikmati gitu loh. Kalau nggak dinikmati itu nggak bisa. Jadi kalau mau bisa hiragana, kata kanji, katakana itu paling dasar hiragana, katakana dulu ya. Kanji mah nanti aja di sepanjang jalan kita bisa belajar. Hiragana, katakana itu harus bisa nomor 1 dulu. Itu tulis yang banyak. Soalnya kalau misalnya kita cuma ngelihat buku atau ngelihat gambar di Google, kita tuh nggak bisa. Kita tuh harus nulis, tangan kita tuh harus gerak supaya masuk ke otak. Tulisnya berulang-ulang sama kita misalnya ada tulis nama kamu pakai katakana, nama tokoh anime yang kita suka. Pokoknya yang kita suka-suka kita coba tulis, itu insya Allah cepat masuk gitu. Terus urutan belajar bahasa Jepang secara otodidak. Ya seperti yang saya bilang tadi kan setiap orang cara belajarnya beda-beda. Jadi nggak bisa disamain gitu. Tapi saran saya sih kalau mau belajar buat JLPT otodidak itu kalau kosakata, tata bahasa dan membaca itu bisa sambil jalan, bisa sekaligus. Ibaratnya kalau kita banyak baca, tiga-tiganya itu masuk kan. Jadi menurut saya itu nggak ada urutan yang khusus, yang penting kita tuh mengalokasikan, oh misalnya saya mau fokus ini, kita lihat kelemahan kita apa gitu. Karena kalau kita belajar ngurut-ngurut juga, saya juga nggak belajarnya nggak ada urutan ya. Saya belajar yang saya mau di waktu yang saya mau, dan justru dengan cara yang kayak gitu lebih cepat masuk. Oke, hai. Jadi sebetulnya kalau otodidak itu minasang karena belajar sendiri ya. Jadi minasang harus temukan dulu minat minasang, cara belajar minasang itu seperti apa sih senangnya. Jadi jangan sampai jadi tekanan ya untuk belajar JLPT ini. Jadi kalau bisa temukan cara belajar yang sesuai dengan minat minasang. Nah, di Narsang ini tidak bisa belajar menggunakan textbook. Jadi tipenya itu harus menggunakan pendengaran, ya, nonton, dinikmati. Jadi lebih banyak menggunakan YouTube sebagai sarana belajar. Nah, untuk minasang misalnya ada yang suka membaca misalnya. Nah, berarti minasang bisa membaca, beli buku-buku yang bacaan gitu ya, bahasa Jepang. Nanti di saat belajar itu dibedah sendiri biasanya ya, kosakatanya artinya perkata apa gitu. Nah kalau misalnya mau yang lebih terstruktur, itu bisa beli buku. Kalau dulu saya pakainya itu buku Minano Nihongo. Nah terus terang itu juga dalam belajar kami mengajar Takao juga pakai buku Minano Nihongo, dan itu memang terstruktur. Jadi minasang ada daftar kosakatanya, tata bahasanya, penjelasan pola kalimatnya gitu, dan lain-lain. Nah, jadi kalau otodidak dia temukan cara belajar yang nyaman untuk minasang terlebih dahulu, lalu minasang fokuskan, dan jangan lupa rutin ya minasang ya. Jadi seperti tadi Valeri sang, ini banyak banget murid yang saya mau daftar JLPT N3. Oke, kapan mau ikut tesnya rencananya? Desember bulan ini. Dia daftarnya misal dia mau daftar bulan September. Akan ikut Desember. Saya tanya, apakah sudah punya sertifikat JLPT N4? Belum, Sensei. N4 saya masih ragu-ragu. Saya bilang kalau misalnya mau ikut JLPT N3 bulan Desember, maka kamu tidak bisa ikut N3 menurut saya. Jadi, kalau memang kamu mau ikut JLPT N3, nah kamu materi N4-nya itu kuasai dengan betul-betul dulu, atau minimal gitu ya, belajarnya berarti benar-benar harus yang setiap hari, karena waktu dari September ke Desember itu hanya 2 bulan dengan materi N3 itu banyak banget. Terus terang, N3 aja tuh banyak, gimana N2 ya kan? Itu nggak bisa instan. Jadi belajarnya jangan buru-buru kalau menurut saya kalau mau ikut JLPT. Nah, hai, pertanyaan berikutnya, kalau kita belajar bahasa Jepang dengan cara otodidak, apa bisa kira-kira mengikuti ujian N5 tanpa LPK? Kalau tanpa LPK itu pasti bisa ya. Jadi memang bisa ujian banget.
JLPT itu sebetulnya memang tanpa LPK. Nah, untuk belajar otodidak mengikuti ujian N5-nya, betul bisa sebetulnya ya, misalnya ini ya. Jadi belajar otodidak di Narsang saja bisa ikut JLPT N2 gitu ya. Bisa. So, Bisa. kalau N5 lebih bisa lagi ya. Jadi sebetulnya minasang untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang itu tidak perlu LPK gitu ya. Jadi minasang daftar saja langsung online lalu ikuti peraturannya. Nah, persiapannya matang. Jadi mau N5, minasang belajar otodidak mau ikut N5, N4 itu bisa. Ya. Nah, yang Ya, penting kemarin nih sharing aja waktu pas saya ke Malang, itu saya kenalan sama orang, dia ambil N2. Dia itu benar-benar semuanya otodidak. Dia belajar nggak pernah di kursus, nggak pernah, kuliah nggak pernah, belajar di SMA pun dia dulu bukan bahasa Jepang. Dan dia kemarin kita kontakan lagi, dia lulus. Jadi sampai N2 pun dia berhasil bisa lulus dengan otodidak. Jadi jangan kayak mentang-mentang kamu otodidak aduh ya, nggak punya uang terus jadi nggak berani buat belajar ngambil. sendiri. Kalau misalnya kamu ada kemauan, lulus JLPT itu benar-benar kayak kemampuan kamu berbahasa Jepang. Jadi nggak usah takut kayak takut ntar pasti nggak bisa lulus nggak. Ini semua balik lagi ke diri kamu sendiri. Kalau kamu emang pengen berusaha, kamu memang tertarik sama bahasa Jepang dan pengen belajar, itu pasti bisa banget untuk lulus tanpa ini. Cuma kalau misalnya pakai kursus atau belajar dibantu sama sensei, dibantu sama native, itu akan bikin kamu jadi lebih gampang. Bikin kamu juga nggak berat gitu loh, kayak ini apaan sih bahasa Jepang gitu kan. Itu sebenarnya dimulai dari kamu, apakah kamu tertarik atau enggak sama bahasa Jepang, sebenarnya kan lebih ke situ. So, betul. Jadi sebetulnya belajar otodidak kalau memang motivasinya tinggi ya, niatnya tinggi, minasang sebetulnya tidak masalah ya. Jadi mau ikut JLPTN berapapun itu bisa. Balik lagi Bisa, ya. bisa banget. So, keminasangnya masing-masing. Kalau betul kata Clarissa, kalau memang ikut kelas atau ada sensei itu memang lebih ada yang mengarahkan dan misalnya Betul. saat otodidak itu ada hal-hal yang tidak dimengerti, minasang tidak ada yang bantu jawab kan ya kalau otodidak. Nah, kalau misalnya kelas atau native sensei, ikut kelas native sensei, so saat tidak mengerti bagian ini, minasang bisa tanyakan dengan senseinya, jadi ada Betul. komunikasi. Iya. So yang lebih mencerahkan gitu ya. Benar. Kalau misalnya JLPT itu kan nggak ada tes speaking ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak ikut kursus, kamu akan susah buat gunain nuansanya tuh kayak gimana. Kelebihan ikut kursus tuh gitu. Jadi kamu bisa ngobrol langsung sama senseinya, tahu nuansa penggunaan bahasa Jepangnya. Cuma kalau otodidak, ya kamu mungkin bisa lulus JLPT. Sendiri ya. Tapi itu cuma textbook gitu kan. Itu cuma benar-benar kayak materi yang ada di situ. Kalau misalnya kamu mau lulus JLPT, bisa otodidak, bisa banget. Tapi kalau misalnya kamu mau level up di bahasa Jepang kamu, better kamu tambahin exposure kamu dengan kamu ikut kelas, atau kamu punya teman orang Jepang yang kamu bisa gunain terus itu bahasa Jepang untuk kamu level up ke bahasa Jepang, kemampuan bahasa Jepang kamu gitu. Hai, pertanyaan berikutnya terakhir ya dari Hafiz Pasang. Di sini ada mau tanya dulu waktu tes JLPT M3 persiapannya apa saja? Lalu menghafal kosakatanya terus kanji juga. Aku paling lemah di Chokai. Chokai itu listening ya. Nah, tipsnya kadang aku nonton drama atau anime dan podcast Jepang, tapi ketika ngerjain soal Chokai suka bingung dan nggak bisa nangkep topiknya. Oke, kira-kira kalau saran dari Valerisa, Dinarsa, Hai Valerisa, ada tipsnya apa kira-kira? Apa sorry Uang? Jadi Happy Pasang ini dia itu lemah Chokai ya listeningnya. Nah saat nonton drama, anime, podcast Jepang itu oke, tapi saat mengerjakan soal Chokai itu dia bingung nangkep topiknya. Suka bingung nangkep topiknya. Mungkin ini karena ini ya belum terbiasa mungkin ya. Dan penguasaan kosakata biasanya ya. Benar, itu penguasaan kosakata, balik lagi ke situ. Penguasaan kosakata sama tips sama saran dari Dinarsang tadi udah benar banget sih. Kalau misalnya itu kamu catat dulu aja semuanya, kayak poin-poin pentingnya ya, poin-poin penting karena kan kertas ujian itu boleh kamu coret-coret. Kamu catat poin-poin pentingnya,
Terus ini poinnya ini A, B, C, D, E. Habis itu kamu dengerin soalnya, baru kamu jawab gitu kan. Karena memang Cokai itu harus ini sih latihan terus-menerus dan kosakatanya jangan sampai jangan sampai kurang. Itu di N3 udah lumayan kayak bahasa sehari-hari soalnya. Bahasa sehari-hari yang memang digunakan untuk minimal kamu kalau ibaratnya kalau mau hidup tinggal di Jepang dengan tanpa kesulitan itu minimal N3. Oh, nah, betul ya. Jadi itu sarannya dari Valerisa. Kalau dari Dinata, Ya mirip-mirip sih, soalnya kita tuh satu terbiasa ya. Soalnya kalau di YouTube kan banyak tuh soal latihan Cokai tahun 2019 misalnya atau 2015. Ya banyak-banyak aja di situ. Bahkan yang channel bukan channel resmi aja, ibaratnya bukan soal tahun-tahun lalu itu banyak yang bikin soal latihan Cokai. Jadi kalau Cokai itu beda dari anime, beda dari drama, beda dari film. Soalnya kalau JLPT dia tuh kan menguji kemampuan kita memahami keadaan sehari-hari ya. Jadi misalnya ada di universitas mahasiswa A sama B lagi ngomongin itu matkul, terus abis itu kayak di tempat kerja ada atasannya itu menyuruh karyawan ngelakuin apa gitu kan. Maksudnya kita tuh harus terbiasa dengan kondisi yang nyata seperti itu. Dan buat teman-teman yang nggak tinggal di Jepang atau nggak ada exposure ke bahasa Jepang yang real kayak gitu, seperti saya, yaitu sebenarnya agak susah. Jadi saran saya sih kalau kita mau terbiasa, membiasakan diri dulu dengan soal latihan Cokai. Entah itu dari tahun lalu atau soal yang nggak resmi. Soalnya di YouTube banyak banget. Jadi kita cari sendiri. Jangan mau males. Dan ya sama sih penguasaan kosakata. Jadi kayak walaupun kita bisa menangkap bahasa Jepang, kalau kita nggak tahu kosakatanya, kalau nggak tahu dia ngomong apa, kita tuh ujung-ujungnya nggak bisa nangkep apa-apa gitu. Jadi ibaratnya audionya ngalir aja, kita nggak paham apa-apa. Jadi makanya tadi saya bilang kalau belajar JLPT itu nggak ada urutannya, harus dari mana dulu, karena semua tahap atau semua subtes di JLPT itu nyambung. Kita tuh perlu kosakata buat bisa Cokai. Kita juga perlu tata bahasa buat bisa mengerjakan dokai gitu kan. Jadi ya gitu-gitu aja sih. oke, hai. Betul ya, bagus sekali. Itu tipsnya dari Valerisa dan juga Dina. Nah, jadi untuk Hafifasa, betul ya, sebetulnya pembiasaan mengenai soal listening JLPT-nya ini yang harus lebih ditingkatkan. Jadi sarannya ini apa? Tadi seperti Dinarsan bilang, banyak-banyak mengerjakan soal Cokai atau listening JLPT N3. Jadi kalau drama dan anime itu memang berbeda. Nuansanya beda ya. Jadi tidak situasi di drama dan juga di anime tidak akan muncul di JLPT minasan. Ini yang saya tekankan ya. Jadi belajar dari anime ataupun drama saja itu tidak akan bisa membantu minasang dalam JLPT. Karena tidak akan ada orang Jepang, karena seperti ini ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar penggunaannya gitu. Nah, itu baru diujiankan. Kalau misalnya drama dan anime itu hanya situasi, apalagi anime. Anime itu kadang juga banyak yang dari fiksi ya. Jadi banyak juga yang cerita-cerita yang hanya untuk bercandaan gitu ya, hanya untuk hiburan. Nah, itu tidak akan masuk dalam Mungkin saya mau cerita-cerita ya. Mungkin tadi saya udah bilang jangan pakai bahasa Jepang yang di anime. Ini saya tekan banget. Soalnya saya sering kayak dia tuh belajar bahasa Jepang, abis itu ngikutin karakter anime dan itu aneh banget. Jadi kan saya les sama Tomoya Sensei kan di Takao, les conversation. Sekarang udah enggak sih. Tapi dulu waktu saya masih les, sensei saya ini cerita gini, Tomoya Sensei ini punya murid cewek orang Indonesia. Dia itu suka nonton anime kan. Dan di anime itu karakter ceweknya itu suka ngomong kata anta untuk merujuk ke kamu. Sedangkan dalam bahasa Jepang anta itu nggak sopan. Kayak ibaratnya kita ngomong ke guru pakai kata lu, atau kalau kayak bahasa Jawa kita ngomong ke orang tuh pakai kowe. Itu kan nggak sopan. Jadi kayak, tapi dia tuh nggak tahu itu karena dia tuh cuma nonton anime, dia tuh belajar bahasa Jepangnya dari anime doang. Jadi dia tuh ngomong ke sensei Tomoya itu juga pakai kata anta. Terus habis itu pas Tomoya sensei ngejelasin, oh anta itu nggak bagus loh. Kalau di bahasa Jepang kita itu pakai namanya, misalnya sensei atau misalnya Yamada-san gitu kan. Tapi dia tuh kayak kekeh. Tapi kan di anime itu kayak begitu sensei. Jadi dia tuh ngira
bahasa anime itu benar. Jadi menurut saya itu jangan kayak begitu gitu loh. Banyak cerita memang Minasang mengenai anime ini ya. Baik, jadi bagusnya belajarnya memang eh, sebetulnya ya kalau yang memang mau yang baik dan benar itu kalau yang suka membaca itu dari buku itu bagus. Tapi kalau yang seperti Dinasang tidak bisa belajar dari buku, maka bisa dari alternatif lainnya yaitu dari YouTube. Jadi langsung mendengarkan gitu ya, lalu mempraktikkan dan lain-lain. Jadi intinya itu memang senyamannya Minasang ya temukan apa namanya cara belajar bahasa Jepang gitu. Dan jangan sampai tertekan. Jadi belajar bahasa Jepang itu jangan dijadikan beban. Itu yang utama. Jadikan kesukaan. Jadi minasang bahasa Jepang itu harus jadi minat dulu, bukan jadi sesuatu yang ini banyak ya, sesuatu yang diwajibkan oleh orang tua. Misal ya, karena banyak juga yang belajar di Takao itu, kan Takao juga mengajar murid junior ya, minasang terus terang, itu banyak juga yang memang belum jadi minat mereka. Jadi hanya dari kewajiban belajar atau tambahan dari orang tuanya. Nah, itu juga sebetulnya seharusnya dari minat dulu ya kalau untuk belajar bahasa Jepang. Hai, oke, itu untuk hari ini ya, sharing session hari ini. Minasan, ada lagi yang mau ditanyakan kan terakhir? Jika tidak ada, kita penutupan ya untuk sharing session hari ini. Jadi kiat-kiat tadi ya saya simpulkan Minasan berdasarkan tadi ya obrolan kita hari ini. Jadi tips atau kiat Minasang untuk mengerjakan soal-soal JLPT. Yang pertama ya, kalau untuk soal kanji, mencari kanji, cara baca kanji yang tepat, itu cukup baca kanji yang digarisbawahi ya. Jadi tidak perlu dibaca semua. Tapi kalau untuk sebaliknya, jadi ada sebaliknya Minasang, tipe soal sebaliknya. Romaji, lalu cari kanji yang tepat. Nah itu baca dulu ya, romaji, hiragananya, dibaca hiragananya. Lalu hiragana ini nih maknanya apa? Gitu ya, bahasa Jepangnya apa? Lalu cari kanjinya. Nah, memang lebih meminimalisir kalau bisa tidak dibaca soalnya semua dalam soal kanji, itu tidak masalah. Kalau ada sesuatu situasi yang harus Minasang membaca soalnya menyeluruh, maka baca soalnya menyeluruh, tapi tidak semua soalnya dibaca dengan kalimatnya ya, untuk mempersingkat waktu. Lalu untuk soal listening, catat poin. Biasanya itu listening ada pertanyaannya di depan, diulang lagi pertanyaannya di belakang, ya listening. Nah, kalau yang pertanyaannya di depan, Minasang catat pertanyaannya, lalu Minasang fokus dan catat yang berhubungan dengan pertanyaannya yang ada di audio. Jadi mencatat boleh. Jadi lembar soal boleh dicoret-coret ya. Lalu untuk soal reading, tadi baca dulu soalnya, baru cari kata kuncinya. Jadi soal kalimat yang ada di soal yang mirip, carilah yang ada di bacaannya di teksnya. Jadi tidak perlu baca dari awal sampai akhir, karena kadang tuh N1 pasti banyak banget ya, bisa satu lembar sendirian, gitu ya. Hai, itu untuk tips atau kiat mengerjakan soal JLPT-nya. Nah, di luar itu, sebetulnya yang paling utama itu adalah tadi Dinasang dan Valerisang bilang persiapan. Jadi itu yang paling penting sebetulnya dalam menentukan lulus atau tidaknya ujian JLPT Minasang itu adalah persiapan. Belajarnya harus intensif. Intensif itu tidak harus 2 jam, 1 jam setiap hari, 4 jam, tapi 15 menit setiap hari boleh. Dan targetkan. Misalnya Minasang mau ikut JLPT Desember ini misalnya datang, maka Minasang belajarnya misal dari bulan apa? Selama 3 bulan misal Minasang belajar, Minasang harus menguasai buku misalnya ya, buku Somatome misalnya. Somatome. Nah, Somatome itu Minasang cicil. Jadi jangan pas hari-hari itu dikebut. Itu akan menyulitkan. Jadi belajarnya itu dicicil, intensif, luangkan waktu setiap hari gitu ya untuk CLPT. Nah, untuk di hari H persiapannya sudah dijelaskan dengan Dinarsang. Itu sampai saya bilang jangan minum teh, itu udah spesifik banget. Oleh Dinarsang, persiapan di hari H itu yang pertama fisik ya, jadi harus jaga kesehatan ya sebelum hari H ya. Kalau bisa tidurnya teratur, jangan begadang sebelum ujian. Ini saran saya karena itu akan menghilangkan fokus dan ya Minasang tahu sendiri kalau begadang itu pasti nanti ngantuk. Soal listening kemungkinan tidur di kelas ya. Lalu
tadi juga ada kesalahan teknis. Kalau kesalahan teknis kita tidak bisa prediksi, tapi bisa dicegah sebetulnya dengan berdoa minasang. Jadi berdoa dulu sebelum ujian, gitu ya. Ini ada yang nanya lagi satu. Untuk memperlancar ya ujiannya ya minasang ya, ujian JLPT. Hai, kira-kira itu tips dari kami ya minasang. Cara belajar partikel. Oh, ini sasana cara belajar partikel. Kira-kira kalau dari Valerisang dan Dinasang ada nggak tipsnya belajar partikel? Partikel banyak memang ya. Iya. Ini pertanyaan yang sangat sulit karena jujur native pun mungkin susah ya untuk partikel ini. Ini benar-benar harus gunakan setiap harus terbiasa, harus digunakan, dilatih terus setiap hari. Karena ini beneran native pun nggak bisa. Ini ya, apa namanya? Coba buat kalimat paling ya, buat kalimat menggunakan partikel bahasa Jepang. Nanti dengan sendirinya akan paham ini nuansa penggunaannya ya. Betul, gunakan bikin kalimat segala macam kayak gitu sih. Kalau di Narsan gimana? Kira-kira tipsnya untuk belajar partikel? Waktu belajar partikel gimana? Untuk belajar partikel ya, dulu saya pernah sempat pakai aplikasi namanya Obenkyo. Tulisannya tuh kayak gini. Iya, jadi itu lumayan bermanfaat sih kata saya buat partikel. Partikel itu banyak banget, dan di satu partikel itu ada yang fungsinya itu berbagai macam. Misalnya partikel D, dia itu bisa menyatakan tempat, tapi dia juga bisa menyatakan alat, dia itu juga bisa menyatakan dan untuk menghubungkan kata kerja. Jadi itu banyak banget. Jadi menurut saya itu kita kuatin feeling kita. Jadi karena aturannya itu banyak banget. Ibaratnya nih dalam bahasa Indonesia, meberter, apakah yang benar itu memproduksi atau memproduksi. Kita itu bahkan sering salah kan. Jadi menurut saya sih kuatin dulu feelingnya. Jadi kalau kita lagi belajar bahasa Jepang, jangan dipikirin, oh ini tuh bahasa Jepang. Bawa enjoy aja. Jadi lama-lama pasti bakal ketemu suatu saat kita itu nggak usah mikir lagi partikel yang mana. Soalnya kita udah ada feelingnya gitu. Dan justru dengan kita berbuat banyak kesalahan, kita jadi tahu, oh, ni itu di sini, D itu di sini. Oh, kalau ini tuh pakai wa, ini tuh pakai wo, ini pakai ga, segala macem gitu. Nice. Jadi ada aplikasi ya, Nesasa untuk membantu mempelajari partikel dalam bahasa Jepang. Sebetulnya yang paling membantu itu digunakan dalam membuat kalimat keseharian. Karena memang kalau bahasa itu minasang yang akan membantu itu adalah membiasakan. Nah, membiasakan itu berarti digunakan dalam keseharian. Jadi misal membuat kalimat, lalu kalau untuk latihan listening, mendengarkan misalnya radio atau mendengarkan acara TV Jepang atau mendengarkan musik ya, lagu-lagu Jepang, itu pembiasaannya dulu yang mendengarkan. Lalu kalau saya mau nambahin kali aku. Nah, jadi orang Jepang ini kalau dia tuh ngomong dalam keseharian tuh suka nggak pakai partikel. Misalnya kayak gini, misalnya yang benar ini, misalnya kita mau bilang saya suka sushi. Yang benar kan secara tata bahasanya sushi ga suki. Tapi orang Jepang itu suka ngomong sushi suki. Terus abis itu kayak misalnya mau pergi ke minimarket, harusnya kombini ni iku. Dia bilang kombini iku. Bahasa apa ya? Itu shukudai suru. Dia bilang shukudai yaru atau shukudai suru. Jadi kita kalau misalnya menurut saya kalau nggak yakin dibuang aja partikelnya. Ah, ini pakai ini atau pakai D. Ah, ya udah nggak usah aja. Soalnya orang Jepang ngomong itu kayak gitu. Jadi itu satu, biasain dulu. Kalau dua, ketemu kita nggak yakin harus pakai yang mana, nggak usah gitu. Soalnya kalau bahasa percakapan memang tidak ada, jarang ada partikelnya. Kalau bahasa percakapan, karena memang kalau yang untuk JLPT, persiapan JLPT, mau tidak mau ya, kita harus hafal dan paham nuansa partikelnya nih. Jadi sarannya tadi ya Nesesang untuk partikel berbanyak membuat kalimat ya menggunakan nuansa itu penggunaan partikel itu, atau bisa juga dengan merangkum. Jadi merangkum partikel dalam bahasa Jepang dan membuat kalimat berdasarkan situasi. Jadi penggunaan fungsinya masing-masing itu ya buat kalimat. Kira-kira seperti itu untuk partikel ya. Hai. Ada lagi yang mau ditanyakan Minasa? Oke, jika tidak ada berarti hari ini sampai di sini untuk sharing session-nya.
Terima kasih banyak Valerisang dan juga Dinarsang. Hari ini sudah sharing banyak ya mengenai JLPT dan perjuangannya ya untuk bisa lulus JLPT. Nah, untuk Minasang yang hadir hari ini, terima kasih banyak sudah hadir sampai akhir. Semangat untuk ujian JLPT-nya, pokoknya kuncinya itu jangan jadikan beban ya, tapi jadikan minat dulu ya, kesukaannya. Hai, terakhir kita sesi foto dulu ya Minasang. Untuk Minasang yang hadir sampai akhir, silakan on kamera. Sensei dan narsumnya pinter-pinter. Nesa saya ini murid apa namanya pemula di Takao sekarang. Saya suka sama Nesa Sang, karakternya selalu ceria ya. Hai, silakan on kameranya Minasang. Nesa Sang lagi di Jepang ya, sekarang sudah di Jepang ya. Saya malah belum pernah ke sana nih. Malah pas ditanya mau sekolah di Jepang nggak mau katanya Minasang. Belum ada minat katanya apa di Narsang sekolah di Jepang itu yang Saya nggak siap ninggalin Indonesia. Ini ya terlalu cinta Indonesia ya. Masalahnya saya tuh kalau nggak pedes tuh saya nggak bisa makan gitu. Nah, di Jepang nggak ada ya. Susah ya. Di Jepang tidak ada pedasnya. Hai, Nendi-san, Anton-san, Amira-san, Rafli-san, Aditya-san, Nesa-san, Nana-san wa belum ya? Kameranya masih off? Daijoubu desu ka? Ini ada Anton Sensei ya. Anton Sensei ini ini adik kelasnya saya dan Valerisang. Ini juga Sensei di Takao ya. Anton mau on? Halo? Moshi-moshi. Sambil kerja ya? Sambil kerja kah? Oke, Amira-san, Rafli-san, yang lain tidak apa-apa, daijoubu desu ka? Off kamera. Oh, oke, on. Oke. Oke, Nendi-san, Amira-san, dan Anton Sensei, off saja tidak apa-apa? Mau on cam? Daijoubu ne? Hai, oke. Foto ya. Oke, Amira-san on. Oke, Nendi-san. Daijoubu? Oke, kita foto ya. Oke, silakan bergaya ya Minasang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ayo, oke, coba mati ya. Oke. Hai, sebentar ya, di save dulu. Bagaimana cara save-nya? Sebentar ya. Save. Oke, hai. Berikutnya, 2. Sekali lagi ya, Minasang. 1, 2, 3. Hai, oke. Sebentar ya. Oke. Hai. Hai, oke Minasang. Dengan demikian, berarti sharing session hari ini sampai di sini ya Minasang. Kita bertemu kembali mudah-mudahan ya di sharing session berikutnya ya, dengan tema-tema bahasa Jepang yang lebih menarik. Sampai bertemu di sharing session berikutnya Minasang. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih. Semangat ya yang belajar bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Mate kudasai. Arigatou.